teman-teman, perkenalkan nama saya Adrianus Silibayan. Di sini saya akan memberikan sedikit pembahasan tentang materi osilasi dan gelombang. Yang pertama, osilasi. Osilasi atau getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar posisi setimbang. Gerak osilasi adalah gerak menuju ke titik kesetimbangan. Berikut contoh-contoh osilasi yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama, getaran daun atau cabang pohon akibat angin. Yang kedua, gerak dawai atau senar gitar. Yang ketiga, gerak pegas yang digantungi beban. Yang keempat, gerak dawai piano konvensional. Dan yang terakhir, gerak selaput suara manusia. Osilasi memiliki 3 persamaan, yaitu F sama dengan negatif C kali Y. Yang kedua, A sama dengan negatif C per M kali Y. Yang ketiga, F sama dengan 1 per T. Keterangan dari persamaan tersebut yaitu di mana Y adalah simpangan benda dari posisi setimbang, F adalah gaya yang menarik kembali benda ke posisi setimbang, C adalah sebuah konstanta, A adalah percepatan, M adalah massa benda, dan T adalah waktu. Jumlah osilasi per satuan waktu disebut frekuensi. Satuan frekuensi adalah osilasi per detik atau 1 per sekon dan diberi nama Hertz atau Hz. Untuk frekuensi yang besar, satuan frekuensi sering disingkat menggunakan singkatan baku seperti kHz atau kilohertz sama dengan 1000 Hz, MHz atau megahertz sama dengan 1 juta Hz, dan GHz atau gigahertz sama dengan 1 miliar Hz. Berikut adalah contoh soal dari osilasi. Contoh soal yang pertama, sebuah stadium radio FM bekerja pada frekuensi 100 MHz. Berapakah periode osilasi muatan listrik di antena yang memancarkan gelombang radio tersebut? Jawab. Diketahui frekuensi gelombang radio F sama dengan 100 MHz. Jika dialihkan ke dalam kilohertz jadi 1 juta Hz. Periode osilasi muatan listrik sama dengan periode osilasi gelombang yang dipancarkan, yaitu T sama dengan 1 per F. Jadi T sama dengan 1 per 1 juta. Jadi hasilnya adalah 10 pangkat negatif 8 sekon. Contoh yang kedua, ayunan di sebuah taman bermain mengayun 5 kali dalam waktu 10 detik. Berapakah frekuensi osilasi ayunan tersebut? Jawab. Yang pertama, periode osilasi ayunan, yaitu T sama dengan waktu total ayunan per jumlah ayunan. Jadi T sama dengan 10 per 5, jadi hasilnya adalah 2 sekon. Yang kedua, frekuensi osilasi ayunan, yaitu F sama dengan 1 per T. Jadi F sama dengan 1 per 2, jadi hasilnya adalah 0,5 Hz. Masuk ke materi berikut, yaitu tentang gelombang.
Gelombang sendiri adalah suatu getaran yang merambat. Dalam perambatannya, gelombang membawa energi. Dengan kata lain, gelombang merupakan getaran yang merambat dan getaran sendiri merupakan sumber gelombang. Berikut adalah jenis-jenis gelombang. Jenis gelombang berdasarkan pada medium perambatan gelombang. Yang pertama, gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam rambatannya memerlukan medium yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Contohnya seperti suara merupakan salah satu contoh gelombang mekanik yang merambat melalui perubahan tekanan udara dalam ruang atau rapat renggangnya molekul-molekul udara. Yang kedua, gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat walaupun tidak ada medium. Contohnya seperti gelombang radio atau mikro, sinar inframerah atau ultraviolet, cahaya tampak, dan yang terakhir adalah sinar X dan sinar gamma. Jenis-jenis gelombang berdasarkan arah rambatan dan getarannya. Yang pertama, gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Contohnya seperti tali, ketika kita menggerakkan tali naik turun, tampak bahwa tali bergerak naik turun dalam arah tegak lurus dengan arah gerak gelombang. Yang kedua, gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Contohnya, jarak dua rapatan yang berdekatan atau dua renggangan yang berdekatan disebut satu gelombang. Berikut adalah gejala gelombang. Yang pertama, pemantulan. Pada peristiwa pemantulan, gelombang akan berlaku hukum pemantulan gelombang, yaitu sudut pantulan sama dengan sudut datang. Yang kedua, pembiasan adalah pembelokan arah muka gelombang ketika masuk dari satu medium ke medium lainnya. Yang ketiga, interferensi adalah perpaduan atau superposisi gelombang ketika dua gelombang atau lebih tiba di tempat yang sama pada saat yang sama. Yang keempat, difraksi adalah peristiwa pembelokan gelombang ketika melewati celah sempit atau penghalang. Berikut adalah contoh soal tentang materi gelombang. Contoh soal yang pertama, sebuah gelombang merambat melalui tali sepanjang 2 meter dengan kecepatan 20 meter per sekon. Frekuensi gelombang tersebut yakni 10 Hz. Hitunglah panjang gelombangnya. Jawab. Kecepatan gelombang atau V sama dengan 20 meter per sekon. Frekuensi gelombang atau F sama dengan 10 Hz. Ditanya di sini adalah panjang gelombang atau lambda. Rumusnya adalah lambda sama dengan V per F. Jadi lambda sama dengan 20 M per S per 10 Hz. Jadi lambda sama dengan 2 meter. Jadi panjang gelombang tersebut adalah 2 meter. Contoh soal yang kedua. Berapakah frekuensi serta periode dari gelombang bunyi apabila diketahui cepat rambat adalah 600 meter per sekon dan panjang gelombangnya 30 meter? Pembahasan. Diketahui nilai lambda
sama dengan 30 meter dan F sama dengan 600 meter per sekon. Maka jika dimasukkan dalam rumus untuk memperhitungkan frekuensi, F sama dengan lambda kali F, atau F sama dengan V per lambda, jadi sama dengan 600 meter per sekon per 30 meter sama dengan 20 Hz. Jika dimasukkan dalam rumus untuk memperhitungkan periode, V sama dengan lambda per T atau T sama dengan lambda per F, jadi sama dengan 30 meter per 600 M per S, jadi sama dengan 1 per 20 sekon. Jadi nilai frekuensi 20 Hz dan periode 1 per 20 sekon. Sekian sedikit pembahasan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila tidak terlalu baik. Terima kasih.